Okay. Karena kalau pakai itu kan sama dengan mendukung sana. Kalau yang betul-betul itu ada dukungan ke sana. Ya kita harus tegas ini, mana produk-produk atau mana perusahaan yang betul-betul mendukung mereka dan mana yang masih belum jelas. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Elvito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini, Yai. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Keluarga dan juga pondok pesantren semuanya berjalan lancar, ya. Alhamdulillah lancar. Jalan terus dan ini adalah bagian dari jihad kita. Termasuk jihad ya ini ya. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya dilancarkan, istiqomah barokah ya. Ya, untuk hari ini topik yang akan kita bahas masih lanjut dari yang kemarin. Masih lanjut. Kalau kemarin kan perekonomian yang adil dan beradab. Kali ini perekonomian persatuan atau persatuan ekonomi Islam. Persatuan ekonomi Islam. Masya Allah. Baik, Dulur Victor, mari kita simak kajian berikut ini bersama guru kita. Monggo Yai, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim, para ulama, dulur Elvictor yang selalu dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa berkumpul bersama, bisa silaturahim bersama dalam keadaan sehat walafiat. Jadi silaturahim itu tidak harus ketemu secara fisik langsung, tapi melalui udara seperti ini juga bagian dari silaturahim. Dan alhamdulillah pagi ini kita semua bisa silaturahim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang persatuan ekonomi Islam. Karena bagaimanapun di dalam ajaran Islam kita diperintahkan oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian bihablillah dengan tali agama Allah. Bil Quran, tegese dengan Quran. Ya, intinya bersatulah kalian wala tafarraqu, dan jangan bercerai berpecah belah atau bercerai-berai. Nah, tentunya perintah ini sifatnya umum. Ya, jadi tidak hanya persatuan dalam hal agresi militer saja. Tidak hanya persatuan dalam hal-hal yang terkait dengan politik saja. Betul. Tetapi juga persatuan yang terkait dengan ekonomi. Masya Allah. Nah, ini yang kadang-kadang sering kita lupakan. Masyarakat kita seolah-olah disuruh bersatu itu ya seolah-olah hanya bersatu secara fisik, bersatu secara politik, hanya itu. Tapi sebenarnya bersatu dalam sisi ekonomi itu juga perlu. Kenapa demikian? Karena memang ini eranya era kolaborasi. Ya. Kita ini nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Allah itu sudah ngatur sedemikian rupa, sudah mendesain kehidupan kita ini sebagai makhluk sosial. Nah, itu berarti salah satu bagian dari perintah bahwa kita ini harus bersatu dalam bidang apapun. Masya Allah. Sehingga di dalam konsep ekonomi Islam itu banyak sekali mengajarkan kita agar kita bekerja sama. Agar kita ini contoh dalam konsep ekonomi Islam ada musyarakah, ada mudharabah. Itu semua adalah tidak dilakukan sendirian.
ya. Tetapi semua itu dilakukan secara bersama-sama, melibatkan banyak orang. Contoh musyarakah ini kan ya namanya musyarakah dari namanya saja sudah kelihatan. Ikut musyarakah itu ikut dari kata fa'ala ya, ikut wazan fa'ala yufailu mufa'alatan ya, syaraka yusyariku musyarakatan. Itu maknanya kan musyarakah bainal itsnain aw aktsar, atau perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, berarti kan jamaah, bersama-sama. Nah, contoh musyarakah di dalam konsep ekonomi Islam, musyarakah itu ya kerjasama, ya akad kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan sebuah usaha. Dan dua-duanya mempunyai kontribusi, baik kontribusi modal maupun kontribusi tenaga. Ya, itu musyarakah. Ya, saya kira di dalam praktek kehidupan kita dari dulu sudah diterapkan. Walaupun dengan nama yang berbeda-beda. Nah, kalau di desa itu ono jenenge paron, atau macam-macam lah. Dan itu tidak hanya sawah, Mas Isa. Ya, termasuk peternakan juga. Itu ya. Ada ya? Ada. Paron peternakan itu ya. Istilahnya gaduh atau apa gitu ada. Ya, ada banyak musyarakah. Nah, musyarakah itu ada juga yang mudharabah. Mudharabah itu juga bagian dari musyarakah karena kerjasama dua orang atau lebih. Nah, cuman bedanya biasanya kalau musyarakah itu dua-duanya atau semua pihak itu memberikan modal. Tapi kalau mudharabah ini modalnya hanya dari salah satu pihak. Ya, yang lain memutar modal itu. Ya, mungkin secara tenaga, secara keahlian, skillnya itu. Investasi. Iya. Kalau di praktek sehari-hari kita itu ya, kalau umpama sawah itu kan ada yang pemilik sawah, ya kan? Pemilik sawah yang delok tok. Ada yang ngerjakan sawah itu. Nah, kalau di dalam fikih Syafi'iyah itu ya ada muzaraah, ada mukhabarah. Ya. Pemilik sawah sekaligus menyediakan bibitnya, pupuknya, itu muzaraah. Pemilik sawah tapi tidak ikutan pokoknya menyiapkan sawah itu, ya itu berarti mukhabarah. Jadi intinya kerjasama lah intinya. Nah, kapan-kapan nanti akan secara terperinci kira-kira di dalam konsep kerjasama di dalam ekonomi Islam itu contohnya apa saja, prakteknya apa saja, termasuk di dalam dunia perbankan bagaimana. Nanti kapan-kapan saja itu. Tapi tema besar hari ini yang kita kaji adalah bagaimana kita itu betul-betul bersatu dalam hal ekonomi. Bagaimana umat Islam itu betul-betul bersatu dalam bidang ekonomi. Ini yang penting, Mas. Ya, yang penting. Karena wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Perintah bersatu di sini itu ya harus dalam segala hal. Ya. Dan Allah tahu kenapa kita disuruh bersatu kan itu kan. Jadi semua perintah Allah itu ya pasti ala masolihil ibad ya. Pertimbangannya adalah kemaslahatan hamba, kemaslahatan manusia. Ya ini loh Mas Isa dan dulu Teh Victor yang sering kita lupakan. Jadi seolah-olah kita diperintah Allah itu ya enak irek Gusti Allah ngongkon-ngongkon tok ini. Ini sing sor. Padahal itu ya sebenarnya itu dalam kemaslahatan kita, dalam rangka kemaslahatan kita. Kita disuruh sholat itu ya ben ada dampak positif yang ada dalam diri kita. Kita disuruh puasa itu ya karena puasa itu penting bagi kita. Sama dengan ini, kita disuruh bersatu itu ya karena memang penting persatuan itu. Nah, sering kita ini ngerasa penting itu kalau sudah terjadi. Ya pancene getun iku nak mburi. Kau ono getun nak ngarep pendaftaran. Oke, pendaftaran kok getun ya. Nah, sama dengan ini kasus sekarang ini. Kita baru terasa betapa pentingnya persatuan ekonomi Islam ketika ya terjadi rame-rame Palestina ini. Konflik ini. Ya, sehingga ketika kemarin muncul fatwa MUI ya akhirnya semuanya pada rame ya pro kontra namanya. Pendapat orang itu kan ya macam-macam. Ya. Fatwa nomor 83 tahun 2023. Itu yang terkait tentang
dukungan terhadap perjuangan Palestina. Nah ini sama orang-orang kadang-kadang ya, sekarang ini kan eranya era medsos lah. Kadang orang itu memaknai sebuah fatwa keliru, terus disebar. Nah karena disebarnya keliru, akhirnya yang memaknai juga keliru. Nah sebelum bicara tentang fatwa itu ya, nah ini seolah-olah gitu memberikan teguran yang keras pada kita umat Islam. Betapa pentingnya persatuan ekonomi Islam. Ya, kita menjadi seperti ini itu kan karena sejak awal kita kurang bersatu. Akhirnya kita sering mengandalkan pihak lain. Pihak lain. Ya kalau pihak lain itu pro sama kita tidak apa-apa. Nah kalau pihak lain ini kayak seperti ini kontra sama kita ini kan kayak si malakama. Ya. Mau tidak pakai itu ya kita ini foto. Mau pakai itu kok seolah-olah bertentangan dengan fatwa kan itu ya. Seolah-olah kita ini dukung penjajah. Masya Allah. Ya sekali lagi ini saya kira masyarakat kita juga menghadapi si malakama ini. Betapa ya kalau kita mau introspeksi, iki lo salah dewi kan gitu. Ini kesalahan kita sendiri. Kenapa dari awal kita ini kurang berdaya di bidang ekonomi. Akhirnya kita selama ini kelihatannya nggak terjajah, tapi kan terjajah dalam bidang ekonomi. Ya maka sekali lagi konsep musyarakah, konsep mudharabah, konsep kerjasama di dalam Islam itu harus kita betul-betul kita praktekkan dalam segala bidang, persatuan dalam segala bidang, saling tolong menolong di antara kita. Loh kita ini kan sering disibukkan dengan hal-hal khilafiyah yang kemudian kita saling serang di antara kita. Akhirnya lali ekonomi ini, lali politik. Ya Allah. Padahal jelas wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Ya, dalam hal ketakwaan. Ya. Sebaliknya wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita tidak boleh saling tolong menolong dalam hal kejelekan. Jadi ya kadang begini Mas Isa dan Dulur Victor ya. Kadang nek ana dulure dhewe njaluk tulung iku rasane wabet nulungi. Tapi nek ana wong liya sing njaluk tulung iku gampang. Lah ini mohon maaf ini kan bagian dari introspeksi bagi kita. Ada yang salah mungkin dalam pikiran kita, dalam keyakinan kita. Ya sama dengan konsep bagaimana kita harus toleransi. Itu bagus, toleransi itu bagus, memang harus begitu. Tapi jangan sampai toleransi itu mengalahkan akidah kita atau mengorbankan akidah kita. Masya Allah. Ya, kita ini sering sama goiruna, sama yang lain itu luar biasa baik. Dan memang harus seperti itu, ya dalam hal sosial kita harus baik. Ya. Tetapi kalau dengan saudara sendiri, sesama muslim kenapa kok saling jegal, saling ini macam-macam. Nah, ini sekali lagi adalah bagian dari introspeksi kita bersama. Berarti ada yang kurang dalam praktek ekonomi kita. Kenapa perintah Allah untuk bersatu itu tidak kita betul-betul praktekkan? Ya. Karena bagaimanapun kalau sendiri-sendiri ya nggak hebat. Ya modal itu nek cuman 1 juta ya buat apa itu kan, kalaupun usaha ya ndak bisa besar. Tapi kalau 1 juta dari 1 juta orang kan ya sudah besar. Wong kita ini secara jumlah ya mayoritas banyak sekali. Kenapa tidak kita maksimalkan? Ya ini kesalahan kita bersama. Ini ngomong tok ya gampang Mas. Saya ngomong tok ya gampang, tapi ini kan untuk mengingatkan diri saya, diri kita semua bahwa memang kita itu belum bisa memaksimalkan modal sosial kita ini. Ya, karena modal itu kan tidak hanya berupa uang. Kita ini kadang-kadang sering keliru, teman. Nek ganti duit ngono seolah-olah ganti modal. Padahal modal itu tidak hanya modal materi, tapi modal tenaga, modal sosial kita. Ya, modal jumlah kita itu juga modal itu. Nah, ya sedikit tapi kalau kali kan ya jadi banyak. Punyanya cuma 100.000, tapi kalau 10 orang kan lumayan 1 juta. Ya. Sehingga
konsep-konsep di dalam ekonomi Islam itu betul-betul mengarahkan kita itu agar ada persatuan ekonomi Islam. Itu yang harus kita pahami sekali ya. Nah, terkait dengan fatwa yang itu menurut saya itu hal yang sangat baik karena bagaimanapun kita kan menolak keras adanya penjajahan. Betul. Ya. Jadi memang harus kita bela orang Palestina. Kita dalam jangankan dalam perspektif Islam, dalam perspektif kemanusiaan saja sudah jelas. Ya, nggak usah bicara Islam aja sudah jelas bahwa kita harus membela sana kemanusiaan. Apalagi kalau bicara Islam, al Muslim akhul Muslim kan. Ya. Nah, jadi ini buka kitab manus gak usah buka sing ukhuwah Islamiyah. Cukup buka ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, sudah ketemu bahwa Palestina harus kita bela. Ya. Nah, terkait dengan fatwa boikot itu ya memang harus begitu. Harus dijalankan. Ya, harus jalankan. Tetapi kan kadang orang itu kan ya itu tadi karena eranya media sosial akhirnya mereka menerjemahkan fatwa ini secara berlebihan, termasuk menge-share merek-merek atau nama perusahaan, nama produk yang macam-macam, seolah-olah mengatasnamakan MUI. Padahal di fatwanya tidak ada nama perusahaan, nama produknya itu. Tidak disebutkan. Disebutkan karena memang itu kan fleksibel sekali ya, dan belum tentu juga ya. Nah, belum lagi nanti kita dihadapkan pada dampak negatifnya, karena bagaimanapun pasti ada dampak negatif, dan dampak negatif itu tidak hanya dirasakan oleh mereka yang kita tuju, pasti saudara-saudara kita juga kena. Ya, bagaimanapun di perusahaan itu kan ada karyawan orang-orang kita yang mereka juga butuh makan, mereka juga butuh kerjaan. Kalau umpama kita boikot semuanya, ya pasti akan berdampak pada mereka. Bahkan bukan hanya mereka saja, ya berdampak pada anak-anaknya, keluarganya, itu kan pasti multiplier efeknya pasti ada gitu ya. Jadi dampaknya pasti kemana-mana. Tapi sekali lagi itu bukan berarti terus berarti kita tidak mendukung fatwa itu, enggak, tetap kita dukung fatwa itu. Nah, sehingga solusinya bagaimana? Ya tergantung kondisi kita. Ya, kalau bahasa saya ya itu bisa masuk kategori darurat atau enggak kan. Kalau umpama darurat ini nggak ada pilihan lain kecuali produk ini, ya kalau dalam kondisi darurat ya kenapa tidak. Tapi kalau ada pilihan lain, ya jangan pakai. Karena kalau pakai itu kan sama dengan mendukung sana. Kalau yang betul-betul itu ada dukungan ke sana. Ya kita harus tegas ini, mana produk-produk atau mana perusahaan yang betul-betul mendukung mereka dan mana yang masih belum jelas. Ya, kalau belum jelas gitu ya jangan kemudian diklaim bahwa itu mendukung sana. Ya tadi sekali lagi itu dampaknya luar biasa ya. Tapi kalau sudah jelas dan memang ada pilihan lain ya kenapa tidak. Tapi kalau sudah jelas memang tapi nggak ada pilihan lain, maka menurut saya bisa masuk kategori darurat. Ya. Tetapi ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu ya ono ukurane. Kembali lagi ya gak di alasan darurat. Tapi sekali lagi secara umum ya memang ini adalah kelemahan kita. Jadi mudah-mudahan kondisi seperti ini bisa menjadi bahan introspeksi kita bersama. Betapa pentingnya kita ini berdaya di bidang ekonomi secara umum umat Islam. Bersatu dalam bidang ekonomi itu begitu pentingnya. Makanya dari awal tadi kan saya bilang kita ini baru terasa kalau seperti ini. Kalau sudah terjadi gitu ya. Kalau sudah terjadi baru bagaimana kita bersatu, kerjasama macam-macam. Tapi kalau nanti sekian hari lagi sudah hilang itu Mas. Kita biasanya begitu. Makanya ya mudah-mudahan ini menjadi cambuk kita bersama bahwa memang betapa pentingnya kita ini menguasai dalam bidang ekonomi. Ya, termasuk mohon maaf dalam hal politik juga penting ya. Jadi kalau ada orang bilang politik gak penting itu ya ya kurang pas lah kalau menurut saya. Bagaimanapun saya ceramah kemana-mana ya kalah sama tanda tangan kan?
ngajak kebaikan yang begitu luar biasa, ujung-ujungnya kebijakan pemerintah ya kita pasti kalah. Iya, pasti ngikut ya. Makanya politik itu penting. Ekonomi juga penting. Ini kan juga begitu. Bagaimanapun kemana-mana kita dakwah ngajak orang kebaikan. Tapi ini sing diajak iki keleson. Yo angel diajak. Ya kok ngajak ini sholat itu penting, sholat duha penting, sholat tahajud penting. Tapi ini gak iso mangan, susah ngajak mereka. Jadi ya urusan perut itu penting. Ya, makanya di dalam konsep Islam itu perintah untuk berdaya di bidang ekonomi itu luar biasa. Nah, cuman kadang-kadang kita ini masih salah dalam memahami konsep-konsep yang ada dalam Islam. Kalau salah memang ya kita akan seolah-olah nggak diajak kaya. Gitu. Iya, betul. Ya ono zuhud, ono sabar, ono syukur macam-macam itu kalau salah paham itu seolah-olah wis ganti duit gak apa-apa ini. Masyaallah. Nah, wis menghadapi boikot begini baru mikir. Nggih begitu Mas Isa sekedar. Okay. Alhamdulillah. Baik. Ya kita merujuk ke salah satu tadi yang disebutkan oleh panjenengan fatwa MUI. Memang apa yang disampaikan oleh fatwa MUI ini kita kadang butuh kejelasan begitu ya. Jelasnya artinya mana yang disebutkan yang mendukung itu tadi dengan pro penjajah itu tadi, atau yang harus kita lakukan ini apa? Umat ini kan kadang-kadang bingung mau melangkah ini kemana gitu ya kan. Gimana ya? Jadi kalau kita ngelihat dari fatwa itu ya. Fatwa pertama, mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Berarti mendukung itu mendukung tak gitu, wajib bisa. Kemudian dukungan sebagaimana disebutkan pada poin 1 di atas termasuk dengan mendistribusikan zakat, infak, sedekah. Nah ini juga penting ya. Jadi sebagian dari harta benda kita. Nah kemudian ada lagi, mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram. Nah itu. Jadi mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Terus direkomendasi yang kedua ini ada juga, umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Artinya apa? Ini kalimatnya sudah bagus ini fatwa ini. Jadi diimbau semaksimal mungkin. Berarti kan ya sesuai dengan kemampuan kita. Makanya tadi saya bilang kalau memang nggak ada pilihan lain dan itu kebutuhan kita, ya kenapa tidak? Ya Allah juga sudah ngajarkan kita begitu. Fattaqullaha mastata'tu. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Ya kalau memang kemampuan kita segini ya enggak apa-apa. Jadi saya melihat dari kata per kata atau kalimat yang ada di dalam fatwa ini sudah luar biasa baik untuk kita. Jadi kalimat kunci pertama, mendukung Palestina wajib. Jelas kan itu kan? Jelas. Mendukung Israel haram. Jelas itu yang kedua. Nah kemudian poin ketiga, ya semaksimal mungkin kita menghindari produk-produk yang terafiliasi dengan penjajah Israel. Karena ya apa gitu, itu kan sama dengan mendukung mereka kan bahasanya begitu. Sama dengan mendukung Palestina wajib, berarti ya salah satu bentuk dukungan ya tadi zakat, infak, sedekah. Mendukung Israel itu haram, ya salah satu mendukungnya ya produk-produk yang membantu mereka itu ya termasuk juga haram. Ya. Nah tetapi poin yang terakhir itu yang enak ya. Jadi semaksimal mungkin nih kan ya, berarti ukuran masing-masing orang itu berbeda-beda. Nggak disebutkan ya untuk produk-produknya itu seperti apa? Nggak ada ya? Jadi nggak ada di dalam lampiran fatwanya ini nama produknya apa, nama perusahaannya apa ya, karena memang ya butuh penelitian secara mendalam ya. Ini tidak bisa hanya sekedar klaim, hanya sekedar kata-katanya, itu katanya ini tentunya nggak bisa seperti itu ya. Walaupun ada juga yang produk-produk yang sudah menurut beberapa orang itu mengarah ke sana, tapi sekali lagi ya butuh kepastian gitu. Jangan sampai, karena ini mohon maaf ini juga akan terkait dengan persaingan produk juga. Jadi tidak gampang ini. Makanya ketika ada kasus-kasus tertentu itu kita jangan mudah nge-share sesuatu.
jangan sampai kita ini dimanfaatkan pihak lain yang punya tujuan tertentu. Ya. Ini termasuk dosa jariah ya? Iya, akhirnya kan gitu. Makanya kan sharing sebelum sharing kan gitu ya. Nah, jangan asal sharing aja, share ke sana ke sini, padahal kadang nggak jelas isinya atau kebenarannya masih diragukan kan. Jangan sampai begitu. Ya, jadi saya khawatir aja jangan sampai ini dimanfaatkan pihak tertentu. Contoh begini, oh ini produk A ini saingan saya. Akhirnya dimasukkan ke dalam gambar produk gitu, A ini masuk kategori yang dukung ya, Israel kan. Jangan sampai seperti itu. Ya, baik dulur Victor, kita lanjutkan lagi dulur. Silakan dulur yang ingin masuk ya. 08123493939390. Baik. Ya, ini sudah ada yang masuk ini ya. Nggih. Ini ada dari Mas siapa ini ya? Mas tidak ada namanya ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Waalaikumsalam. Apakah yang dimaksud dari fatwa MUI itu tadi merupakan menarik kemaslahatan dan juga menentang yang namanya kerusakan atau mafsadah, dan itu bagaimana ya untuk bisa melaksanakannya? Mohon maaf, kita adalah orang awam, mohon pencerahannya. Yeah. Baik, betul yang disampaikan tadi ya, bahwa memang itu dalam rangka untuk darul mafasid ya, darul mafasid, menolak kerusakan ya. Makanya kalau kita lihat fatwa yang dikeluarkan itu ya salah satu landasan dasarnya itu ya karena memang kita tidak boleh melakukan kerusakan di muka bumi. Ya, coba ini kita lihat ini ya ayatnya Al-Baqarah ayat 11 yang karena fatwa MUI itu bagusnya begitu. Jadi tidak asal keluar fatwa tiba-tiba, tapi pakai dasarnya apa. Ya, ini Qur'annya apa, terus hadisnya bagaimana, pendapat ulama bagaimana, itu semuanya ada di fatwa itu. Makanya saran saya untuk dulur Victor, ketika ada fatwa itu baca secara utuh ya, jangan terus katanya saja terus oh ini fatwanya begini. Nah itu bukan berarti nggak boleh, tapi akhirnya ya taklid tadi. Sehingga saran saya dibaca secara utuh, karena fatwa MUI itu yang utuh mesti ada landasan Qur'annya bagaimana, termasuk rujukan pendapat ulama di kitab ini itu ada. Pasti ada. Ya ada, karena memang standarnya begitu. Karena dulu saya tahun berapa itu ya, tahun 2015 itu saya bagian dari anggota komisi fatwa juga bersama ya, Inafis waktu itu ya. Jadi memang kita ada standar fatwa itu ya. Dan salah satunya ya harus disebutkan ini ayat Qur'annya ya apa, hadisnya ya apa, kaul ulamanya bagaimana, baru kemudian fatwanya bagaimana ya, inti fatwanya bagaimana. Itu pun masih belum titik ya, masih belum titik. Nanti ada rekomendasinya bagaimana. Jadi jangan asal memberikan nilai tanpa solusi, kan bagusnya begitu. Jadi fatwa itu ada ini fatwanya, terus nanti enaknya gimana gitu, ada rekomendasinya bagaimana, itu mesti ada. Nah memang standar fatwanya begitu ya, tidak asal-asalan pokoknya fatwa keluarkan fatwa ini, enggak. Dan itu melalui pengkajian yang mendalam ya, pengalaman saya dulu begitu, dan memang harus begitu ya. Makanya kalau yang ditanyakan masnya tadi apakah itu bagian dari menolak kerusakan, betul ya. Sehingga ayat-ayat yang dipakai itu ya diantaranya contoh Al-Baqarah ayat 11, di situ ada la tufsidu fil ardi ya, kan jelas tidak boleh melakukan kerusakan di bumi. Termasuk juga surat Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Sama, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ya, termasuk membunuh, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq, dan seterusnya, banyak sekali. Nah, hadis-hadisnya juga banyak sekali yang dirujuk di sini ya. Nah ini termasuk la dororo wala diroro. Lah ini kan hadis yang kemudian menjadi kaidah usul fikih yang sering kita dengar ya, bahwa kita tidak boleh melakukan perbuatan madharat, tidak boleh mencelakakan diri dan mencelakakan orang lain ya. Nah itu yang pertama pertanyaan masnya tadi, apakah itu bagian dari menghindari atau menolak kerusakan? Betul.
Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menyikapi fatwa itu? Ya kita kalau sebagai seorang muslim ya harus ikut. Karena bagaimanapun yang tadi saya sampaikan, fatwa ini tidak tiba-tiba muncul, tapi pasti ada kajian yang dilakukan. Nah kita sebagai seorang muslim mau ikut siapa? Kalau nggak fatwanya ulama, kita disuruh mengkaji sendiri ya belum tentu bisa. Paling-paling kita ini bisanya kan ya ada pengaruh sini, pengaruh sana, yang ujung-ujungnya nanti ya ada subjektivitas dalam keputusan kita. Ya. Tapi kalau ahlinya fas'alu ahla dzikri, kan pesannya Allah begitu, fas'alu ahla dzikri, tanyalah pada ahlinya. Nah, ahlinya sudah mengatakan begini ya silakan. Sehingga makanya tadi saya bilang ini menarik sebenarnya fatwa ini, karena tidak kemudian jangan menggunakan produk ini, kan tidak kan. Ya. Tapi secara umum dia sampaikan bahwa membela Palestina hukumnya wajib, membela Israel hukumnya haram. Termasuk yang wasilah membela Palestina berarti ya wajib, apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Membela Israel hukumnya ya haram, apapun yang kita lakukan, tetapi sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Ya, kalau produk itu betul-betul berafiliasi dan membantu perjuangan mereka, ya kita sebagai seorang muslim harus ikut fatwa ini. Ya, nah jadi kalau ditanya kita bagaimana, ya harus ikut. Ya, karena kalau kita sebagai seorang muslim kan begitu. Lah bagaimana dengan aturan negara? Aturan negara itu fatwa menjadi pertimbangan. Ya, jadi bukan berarti ya aturan negara itu harus mengikuti fatwa MUI, ya tidak harus mengikuti, tapi fatwa MUI selama ini menjadi pertimbangan aturan negara. Ya, gitu, banyak sekali itu, termasuk produk halal, termasuk pernikahan, macam-macam itu yang menjadi hukum positif di Indonesia, itu banyak yang menggunakan fatwa MUI sebagai bahan pertimbangan. Termasuk perlindungan pangan, itu kalau kita lihat undang-undangnya ya, itu banyak yang menggunakan fatwa MUI sebagai pertimbangan dasar. Termasuk ketika ada penodaan agama, ya penistaan agama, itu yang dipakai salah satu pertimbangannya adalah fatwa MUI. Ya kalau bukan kita mau siapa yang ikut kan kita. Begitu Mas. Baik, silakan yang ingin masuk dulu, tadi sempat ada yang masuk ya. Baik, ini juga berkenaan Yai, melanjutkan tadi ada dari Masnya itu tadi. Baik, Yai, kalau misalkan seseorang yang berpengaruh kemudian men-share produk-produk yang dimana dikatakan itu berhubungan dengan yang mendukung para penjajah atau Israel, lantas apakah kita mencari tahunya, lantas bagaimana untuk mengetahui itu benar atau tidaknya? Nah, ini yang sulit memang ini. Ya. Jadi ketika ada share-sharean ya. Iya, apalagi influencer itu tadi. Influencer. Ya, tidak harus influencer ya, mungkin tokoh kita kan. Mohon maaf karena kadang-kadang para kiai kita mungkin ya tidak ada niatan ini ya, tidak ada niatan fitnah, tidak ada niatan mengada-ada, tapi karena mungkin karena kekurangan penguasaan pada teknologi, ya kadang-kadang dapat apa gitu langsung di-share ya. Gitu. Ya husnudzon kita ya karena itu tadi bukan, tidak ada kesengajaan ya. Tetapi kita sebagai orang yang ngerti tentunya ya jangan mudah menelan mentah-mentah share-sharean itu. Apalagi nama-nama produk tadi yang sudah saya sampaikan, hati-hati, jangan-jangan itu ada permainan kompetitornya. Nah itu kan menjadi bahaya. Tapi kalau kita ingin tahu lebih mendalam ini perusahaan apa sih, afiliasinya kemana, ya kita tracing aja melalui internet Mama ya. Oh bisa ya? Ya bisa sebenarnya, tapi ya kan tidak semua informasi disuguhkan di situ. Ya makanya tadi saya bilang ini butuh pendalaman, pengkajian yang mendalam, tidak asal-asalan menentukan, menyebutkan si A ini afiliasi sana. Kalau salah ini bahaya gitu. Kan fitnah ini kalau salah. Dan ini urusan perut orang. Iya. Bukan hanya perutnya bosnya, tapi perutnya karyawan juga. Bukan hanya perutnya karyawan, perutnya istri karyawan, anaknya karyawan dan seterusnya. Ya, makanya harus hati-hati. Tapi kalau memang sudah jelas, tegas, bahkan umpama petinggi dari perusahaan itu dengan gagah mengatakan ini bagian dari sana sekian persen, ya kalau seperti itu ya jangan ragu.
Ini sudah jelas-jelas ngajak perang kalau seperti itu ya, ngajak perang secara ekonomi. Ya, tapi kalau masih belum jelas ya jangan mudah kita termakan hal-hal yang belum jelas itu. Menurut saya begitu. Jadi kita coba tracing aja lah melalui internet, umpama perusahaan iki sopo sih, yang punya siapa, sahamnya sekian persen milik siapa, ya atau mungkin program-programnya ini CSR-nya umpama kemana, itu kan kita bisa sekarang jejak digital itu kan bisa. Iya, luar biasa sekali. Nah kalau sudah ketemu itu ya monggo. Nah selama ini kan yang beredar itu kadang sumbernya nggak jelas. Kila-kila. Iya, akhirnya kila, nggak jelas katanya. Saya juga sering dapat share-sharean itu dan dari tokoh juga. Seorang tokoh. Iya, cuman ya kadang ya kita husnudzon ya mungkin nggak sampai mikir ke sana. Baik. Lanjut Yai. Ini juga ada yang minta informasinya pencerahannya tapi melalui nomor HP tadi ya. Boleh dikasih atau gimana ya? Monggo enggak apa-apa. Ya nanti akan dikasihkan. Oke, selanjutnya Yai, ini ada dari Bu Umi Kulsum ya. Ya, ini assalamualaikum Ustadz, masalah boykot ya Ustadz. Bagaimana kalau kita sudah beli produknya sudah lama kan belum habis? Contohnya misalkan sampo. Nah ini solusinya bagaimana ya Ustadz? Solusinya dihabiskan. Ya. Ya kita jangan terus mohon maaf, haram itu kan ada yang haram lidzatihi, ada yang haram li ghairihi. Jangan terus kemudian iki haram terus mari ngono, haram betul. Ndak. Ya, haram lidzatihi itu jelas lah kalau haram. Kalau sampo itu apalagi samponya sudah bersertifikat halal, ya itu bukan termasuk haram lidzatihi. Nah, kalau li ghairihi tadi itu ya kita bisa lebih fleksibel sebenarnya. Nah, sehingga kalau sudah beli produk ya jangan dibuang. Ya, karena kita juga dilarang mubadzir ya. Wala tubadzir tabdzira ya. Sehingga kalau sudah kadung beli ya digunakan, ya dimanfaatkan, itu juga rezeki Allah. Ya, tapi kalau yang belum dan ada pilihan lain yang jelas ini teman kita mama, ya kita beli yang teman kita. Makanya kan topik besar hari ini kan persatuan ekonomi Islam. Ya, harus kita sadar ini. Termasuk ini kan ada laporan ke saya produk-produk UMKM ini ada peningkatan ini Mas. Produk-produk UMKM. Kenapa? Karena memang ya banyak orang kita baru sadar. Oh iya, ya berarti kita harus lebih mengutamakan punya saudara sendiri, beli produknya saudara sendiri. Ya, karena kalau saudara sendiri kan jelas misal. Oh tonggoku dodolan iki kanggo apa sih? Oh kanggo bantu, kanggo biayai anake mondok malah ya kan. Anaknya lo kan kita dapat jariah juga. Ya. Walaupun selisihnya 100 rupiah tapi kan ada nilai jariah di sana. Lo kita ini kadang ya mohon maaf bukan berarti meremehkan uang 100 rupiah ya, uang sedikit enggak, tetap itu penting, tapi kadang pertimbangan kita ini berlebihan. Ada pertimbangan lain yang kadang tidak kita jadikan pertimbangan. Apa? Kaitannya dengan kemaslahatan umat. Contoh begini, mau beli di tokonya sana itu lebih murah, selisihnya piro 100 rupiah. Kalau beli di tetangga luwih larang 100 rupiah. Kadang kita pertimbangan itu lebih beli di orang lain, di toko lain. Lali nek tonggone iki lho. Ya, itu butuh makan, butuh biaya anak, macam-macam. Nah, kalau umpama kita tidak apa-apalah beli di toko sebelah, kita niati dalam rangka bantu, maka kan ada nilai pahala yang luar biasa di sana. Niat bantu itu. Ya, nah ini yang kadang masih belum ada. Makanya banyak yang belum sadar mengenai persatuan ekonomi Islam ini. Sehingga butuh persatuan ekonomi Islam. Lanjut ya. Ini kita terima telepon ya. Ini banyak sekali yang sudah mau masuk ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Vira dari Surabaya monggo silakan Ibu, singkat monggo. Monggo Bu. Yang diperjelas.
untuk anak-anak nggih, bukan mahasiswa nggih. 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 Nggih, matur nuwun Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak yang belum jelas. Nggih, Bu Fira, ini termasuk dulur Victor yang punya kepedulian. Jadi jelasnya begini. Saya terjemahkan dengan bahasa saya saja. Ada beberapa poin dalam fatwa ini. Pertama, mendukung Palestina wajib. Satu. Mendukung Palestina wajib. Yang kedua, mendukung Israel haram. Gitu kan? Nah, yang ketiga ini terkait dengan pertama. Ya, karena pertama tadi mendukung Palestina wajib, maka mendukung apapun yang arahnya menjadi wasilah atau perantara ke sana, hukumnya wajib. Wajib juga ya. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun, kalau dalam usul fikih kan begitu. Seperti salat. Nah, seperti tadi sedekah, infak dalam rangka apa? Bantu Palestina. Ya bisa menjadi wajib itu, walaupun selama ini sedekah infak itu hukumnya sunnah. Kemudian poin yang keempat terkait dengan poin kedua. Ya. Poin keempat, karena mendukung Israel itu haram, maka mendukung apapun yang menjadi perantara ke sana. Perantara dukungan Israel, maka hukumnya juga haram. Ya, kalau boleh mafhum mukhalafahnya malayatimul wajib tadi, ibarat malayatimul haram illa bihi fa huwa haramun kan gitu. Sesuatu yang bisa menjadi perantara haram itu hukumnya juga haram. Ya, contoh sederhananya begini. Kok membiayai orang mabuk-mabukan? Nah, walaupun ngasih itu kan bagus lah Mas Isa. Ngasih uang bantu orang kan bagus. Tapi kalau bantu dalam rangka kejelekan ya berarti juga hukumnya haram. Ya tadi kan masuk ayat wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Ya, jadi ta'awanunya alal birri wa taqwa, wala ta'awanunya itu alal ismi wal udwan. Jadi tolong menolonglah dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam kejelekan. Masuk ini. Itu poin 4 itu jelas. Nah, kemudian kita mestinya bagaimana kan gitu kan ya. Nah, ternyata di sini ada itu yang bagian kedua direkomendasi ya. Sebagai seorang umat Islam ya semaksimal mungkin menghindari. Semaksimal mungkin itu ya berarti sesuai dengan kemampuan kita. Loh, kita umpama ada produk A ini jelas ini membantu Israel umpama. Tapi kita ini nggak bisa menghindari penggunaan produk A karena belum ada pilihan lain. Karena nggak ada pilihan. Pilihan lain. Ya kenapa tidak kita tetap menggunakan itu? Dan itu nggak haram ya? Ya, kalau dalam kondisi ad-daruratu tubihul mahdhura. Keadaan darurat itu memperbolehkan kita melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang, haram gitu ya. Dan bukan dizatihi ya. Ya. Nah, itu yang biar jelasin betul. Ya, kemudian yang kedua, Bu Fira nggih monggo kalau mau ngaji sama saya. Tidak harus di pondok, Bu. Jadi dimanapun boleh. Sekarang ini kan era globalisasi. Jadi ngaji bisa menggunakan media. Ya seperti ngaji seperti ini juga ngaji. Ya seperti radio. Atau mungkin kalau menggunakan Google Meet atau apalah macam-macam aplikasi-aplikasi itu kan banyak. Banyak sekali dan saya kira bisa-bisa saja. Masya Allah. Nah, ini masih ada waktu ya. Ini tadi juga sempat disinggung ya mengenai tetangga ya kan, yang membeli barang di tetangga yang kemudian muncul yang namanya kemaslahatan. Ada yang bertanya, bismillah, tapi tetangga mepet malah belinya ke depan padahal yang harganya sama. Gimana kalau ada tetangga seperti itu padahal istrinya kalau utang ke saya? Nah, ini bagaimana? Ini susah ini. Tiga ting rogo rembel. Ya, itulah kelemahan kita yang dari tadi saya sampaikan. Kita ini kadang-kadang sama orang lain uapi, Mas. Tapi sama orang kita sendiri itu kurang. Dan itu saya melihat itu hampir semua orang itu seperti itu. Kita ini kan pencitraannya yang ditonjolkan rata-ratanya. Iya, ya termasuk kita. Saya mungkin begitu kan, butuh saling mengingatkan kita. Kadang bojo iki lho Mas, wong wedok iku nek wong karo wong liya iku boso. Wah, lu suwe. Lah mbek bojone kadang saenake. Sama dengan ini kan contoh saja. Sama dengan gitu tadi.
sama orang lain itu kadang begitu luar biasa. Jauh. Ya, tetapi kita mungkin juga harus introspeksi lah. Kenapa kok seperti itu? Jangan-jangan mungkin pelayanan kita yang kurang. Pihak luar sana mungkin yang toko sana itu masuk aja sudah selamat datang, makanya lo kita ini ngeladeni ini kadang-kadang ya nyelekit no sing tuku lah. Jangan-jangan seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang semua pihak harus introspeksi. Di konsumennya introspeksi, kita utamakan saudara kita lah, persatuan ekonomi Islam. Nah yang produsennya atau yang dodolan itu yo introspeksi, yo apa carane memberikan pelayanan yang baik pada konsumen. Karena the customer is king kan gitu nggih. Pembeli adalah raja. Ya. Ada banyak ini ya yang sudah masuk. Luar biasa sekali responnya. Ada yang menanyakan ya mengenai lembaga apa yang disarankan untuk bisa membantu Palestina dengan cara infak itu tadi. Kalau menurut saya ya hal yang lembaga yang secara aturan sudah jelas. Saya yakin Kemenak itu sudah punya daftarnya. Ya listnya sudah ada. Menurut saya ikuti aja. Atau bisa jadi mohon maaf Basnas kalau ada program itu kenapa tidak itu? Atau lembaga-lembaga yang Layisnu yang sudah jelas reputasinya dan legal formalnya juga sudah jelas, lebih baik ke sana. Karena itu tentunya secara aturan, secara legal juga sudah kita akui kan ya. Ya bukan berarti yang lain tidak baik tetapi kalau yang lain itu yang nggak jelas ya mohon maaf. Ini kan ada orang yang mengail di air keruh kan ya, memanfaatkan seperti ini. Orang sudah kadung semangat infak sedekah Palestina akhirnya buka donasi. Ternyata donasinya untuk ngopi pribadi, ya seperti itu. Makanya kita harus hati-hati, sehingga saran saya gunakan lembaga-lembaga yang legal formalnya sudah bagus. Lebih baik ikuti itu daftar-daftar lembaga zakat yang diakui oleh pemerintah. Masya Allah. Satu pertanyaan terakhir ya. Ada ini dari Bu Indah ya. Ini Surabaya Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat paham akan penjelasan Kiai yang jadi narasumber pagi ini. Pertanyaan kami di luar tema. Apakah Pak Yai punya program untuk remaja atau milenial untuk pendalaman agama karena sekolahnya dulu umum atau tidak di pondok? Mohon sekian tadi. Nggih, ada. Jadi di pondok kami itu juga ada pembinaan untuk anak-anak milenial. Kadang ada anak SMA, kita punya program ya. Ya kalau diniyah enggak lah, belum ya. Tapi ada kegiatan-kegiatan yang tertentu yang kita adakan untuk memang sasarannya adalah anak-anak SMA. Terus kita juga punya kajian di salah satu daerah Surabaya ini ya, tengah itu ada Karang Taruna. Saya itu seneng Mas kalau ngaji sama Karang Taruna ini. Kenapa? Karena jarang Karang Taruna mau ngaji. Ngaji itu jarang ya. Saya biasanya kalau ngaji ki sepuh-sepuh. Nek wis sepuh ngaji ku ya sudah keharusan, sudah memang selayaknya begitu. Tapi nek ono arek enom gelem ngaji ku masyaallah seneng. Makanya kadang tak bilani ya, bengi-bengi tak tekani sepeda motoran gitu karena saya semangat, dan itulah mereka lah yang akan menggantikan generasi sekarang. Jadi ada monggo kalau mau ngadakan gitu bagus itu. Ya, baik. Baik ya, waktunya juga ada 1 menit terakhir, mungkin kita bisa tutup dengan doa aja. Kita berdoa mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah, keluarga kita, termasuk saudara kita yang di Palestina selalu diberkahi oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala liniyah mailah hamradin nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi a'malina, barik lana fi auladina wa barik lana fi arzakina, barik lana fi hayatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, khususan muslimin fi Palestin wa afikna wal muslimin wa fu'anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dinasiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.